Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, jumpa lagi dengan tim penyuluh KPPP Malina. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya, lengkap dan tetap semangat di bulan Maret ini yang kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan. Bagi kawan pajak yang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim penyuluh KPPP Malina mendoakan agar kawan pajak sembuh dan pulih penyuluh KPPP Malina. Apa kabar? Dapat melonggarkan bersehat ya, Mas. Tetap semangat. Apa kabar ini Mas Didi? Oh iya, Baik, Bu. kita mungkin kenalan dulu bulan Ramadan. Bagi kawan pajak yang hari ini, Assalamualaikum, saya kenalin dulu ya kawan pajak. Ini saya adalah Bapak Didi kawan pajak sembuh dan pulih penyuluh pajak. Kabar dapat melonggarkan bersehat ya, Mas. Kawan pajak tetap semangat. DJP kita terus mulia. Kita mungkin menyampaikan pajak bagi agar memahami pemahaman terkait itu ya, kita adalah konteks jadi nantikan highlight kalian agar kawan pajak mendapatkan informasi terkini, dijamin akan ada investasi yang DJP kita terus membayari soal pajak dalam menyampaikan hari ini kita mau membahas apa nih? Tetap kontek, Bu. Kita akan bahas kontek, cuman kan di kontek itu banyak materi yang ya. Jadi kita ambil sedikit sekarang yang sering atau banyak terjadi sedikit permasalahan di konteks penggunaan dari Jeff hari ini bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jadi kita akan coba untuk membahas terkait dengan pop-up message atau notifikasi yang muncul di konteks itu ya berdasarkan konteks. Ada sih notifikasi sedikit sekarang yang sering atau kita akan bahas berapa nih untuk sore hari ini permasalahan di konteks penggunaan di hari ini bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jadi kita akan coba untuk membahas terkait dengan pop-up message atau notifikasi yang muncul di konteks ya berdasarkan konteks. Ada sih notifikasi sekarang yang sering atau kita akan bahas berapa nih untuk sore hari ini permasalahan di konteks penggunaan di hari ini kita akan coba untuk membahas terkait dengan pop-up message atau notifikasi yang muncul ya berdasarkan konteks. Ada notifikasi sekarang yang sering atau kita akan bahas berapa nih untuk sore hari ini permasalahan di konteks penggunaan di ini bagaimana jadi kawan pajak pastikan untuk pengisian NPWP dan saldonya sesuai kemudian jika sudah sesuai kemungkinannya apalagi nih jadi bisa jadi karena ada posisi antara sistem dengan layanan seluler. Jadi misalnya ada coba lagi sini kemudian ini bagaimana itu kadang yang jadi persoalan itu kan untuk pengisian karena sandi itu kan banyak ketentuannya ya, salah satunya adalah mungkin besar butuh yang mungkin akan sedikit bukan kali ya posisinya mana besar masalahnya untuk banyak terkait dengan sandi kadang yang harus diperlukan itu kan karena memang salah penempatan atau salah aktivitas urusan
ada Sandi itu kan di akhir tuanya ya, terus kita besar sedikit bukan kali ya sisinya kemudian ada lagi yang bentuknya seperti ini, DJT, Smile Monster, Incorrect Item, ya. Nah, jika kawan pajak mengalami kendala dengan asas bisa jadi ini karena aspesnya salah. Kemudian ya, ketika menginput aspes, kemudian jika memang ini aspes yang sudah dilakukan seperti ini tetapi itu masih pembentangan normal. Ini gimana prosesnya? Kalau install ya, aspesnya kemudian kita mengambil browsernya, lalu bisa ikut aspes yang sudah update. Kemudian ada lagi nih ini yang terkait dengan aspes. sedikit ditambahkan dengan aspes itu biasanya gini, yang harus diperhatikan adalah bahwa ada beberapa wajib pajak mungkin yang pas-pasnya itu sama dengan password. Passwordnya ada beberapa yang sama dengan password. Makanya supaya untuk mengingatnya, kalau bisa kita sarankan password sama password itu dibedakan. Tapi memang ada ketentuan harus beda. Kalau dibaca lebih gampang mengingat yang password yang sama atau password yang dari express kedua. Biasanya gini, yang pertama kalau dikasih bahwa ada beberapa wajib pajak mungkin yang pas kita mungkin ini yang sama dengan password. Jadi gitu ya kalau pajak. Kemudian ada lagi nih, jika kodenya itu adalah seperti ini. Password sama password itu dibedakan. Memang ada ketentuan harus beda. Kalau dibaca lebih gampang mengingat yang password yang sama atau password yang dari express kedua. Biasanya gini, yang pertama kalau dikasih bahwa ada beberapa wajib pajak mungkin yang pas kita mungkin ini yang sama dengan password. Gitu ya kemudian ada lagi nih, jika kodenya itu adalah seperti ini. Password sama password itu dibedakan. Memang ada ketentuan harus beda. Kalau dibaca lebih gampang mengingat yang password yang sama atau password yang dari express kedua.
dulu yang master registrasi. Gimana suaranya kan emang? Udah sih. Udah? Ya. Tes, Iya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut Ya, Bu nih. kita lanjut lagi ya. Tadi kan saya menyampaikan jika ada pop-up yang seperti ini nih, terjadi kesalahan dan seterusnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi baris deed of establishment yang menjadi putih atau full text setelah klik tombol yang terdaftar di aku. Tadi kan saya menyampaikan mengisi jika ada pendirian yang terdapat dalam cover akte pendirian notaris. Gitu. Ada yang bertambahkan? Oke, mungkin pas mengisi ini Bu nih, pas mengisi apa namanya yang free text ini yang apa bar berwarna putih yang bisa diisi gitu kan. Kalau khusus untuk akte pendirian, sebelumnya isunya adalah kok susah nih narik data ini, narik data akte pendirian gitu kan, atau menginputnya salah padahal nomornya sudah benar gitu kan. Itu gimana? Ternyata isunya kemarin silakan dihilangkan tanda titik dan tanda bacanya. Jadi itu khusus untuk nomornya saja gitu, nomornya saja tanpa ada karakternya, tanpa ada titik, tanpa ada strip gitu kan. Itu yang dimaksudkan nomornya aja. Dan jangan lupa setelah itu diisi semua, tombol save yang paling bawah setelah surat pernyataan itu harus diisi. Setelah diisi semua harus diklik. Iya, harus diklik dulu. Gitu paling Bu nih. Lanjut. Kita lanjut. Ini sambil ngebubur katanya Bu nih ya? Iya ya, kita udah sampai maghrib kan? Ya, sampai maghrib boleh lah. Karena banyak klasternya kan. Oh iya, kalau ada 8 loh. Ya. Mudah-mudahan kawan pajak juga ada yang bisa mencatat mungkin ya. Kemudian saya teruskan ya, kawan pajak. Nah, jika ada notifikasi seperti ini, error, beberapa kasus terbuka tidak diperbolehkan untuk jenis kasus ini. Pada klaster registrasi ini artinya adalah terjadi apa ya? Bukan kesalahan ya, apa ya Mas Didi? Miss berarti memang kalau ada salah input kali ya. Salah input ya. Jadi nanti Bapak Ibu kawan pajak melihat di menu profil, kemudian lihat menu yang di sebelah kiri, pilih cek nomor identifikasi eksternal. Nah, setelah itu masukkan ke halaman identifikasi eksternal, pilih tab digital certificate. Geser ke kiri pada tabel atau grid dan kemudian klik tombol periksa kasus. Nah, jika sertifikat berhasil dibuat, akan muncul tombol hasilkan. Setelah diklik, surat penerbitan KODJP akan terbit di menu dokumen WP. Jika tidak muncul nih tombol hasilkan atau muncul pesan KO created fail, please create again, maka WP harus mengajukan kembali permintaan kode otorisasi. Gimana Mas Didi? Mau ditambahkan nih? Jadi nih kalau misalkan terkait dengan kode otorisasi itu memang harus agak sedikit sabar ya Bu ya. Iya. Terkadang memang nggak satu kali jadi kode otorisasi, tapi karena ini informasi umum ya, informasi umum. pada saat kita membuka konteks. Ya, tapi justru itu yang paling penting Bu. Kalau ada JP ini harus berhasil ya, harus berhasil. Kalau misalkan nggak berhasil, nggak akan bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nggak bisa bikin SPT atau report dan seterusnya ya. Iya deh. Terus ada lagi, saya punya notifikasi seperti ini pada klaster registrasi. Pesan kesalahan _2 rek 009 email terdeteksi telah digunakan dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu kawan pajak baca. Maka ini maksudnya adalah email yang digunakan itu telah terdeteksi digunakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan cek ke data WP apakah sudah ada WP terdaftar dengan email yang sama. Kemudian lakukanlah registrasi dengan email yang lain. Berarti ini nggak boleh sama ya emailnya Bu ya? Ya, satu email hanya satu akun gitu ya? Satu email satu akun. Tidak dimungkinkan untuk berbagi email atau berbagi informasi awal ya.
Karena ini terkait dengan itu kali ya, dengan kewajiban perpajakan dan wajib pajak yang bersangkutan ya. Iya, dan juga dimaksudkan juga untuk kerahasiaan data. Kerahasiaan data juga. Ya, kita lanjut masih di klaster registrasi. Jika Bapak Ibu menemukan ada notifikasi seperti ini, bacanya panjang banget ya, jadi bisa error tidak ditemukan. Error tidak ditemukan. NIK tidak ada di basis data kependudukan. Gitu, berarti Bapak Ibu cukup pastikan NIK-nya benar sesuai KTP. Jadi harus 16 digit tanpa spasi atau tanda baca. Nah, jika ternyata banyak WP yang mengalami hal yang sama, kemungkinan besar sih masalahnya ada di server, Dukcapil, DJP gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mencoba lagi secara berkala. Beberapa isu juga pernah saya temui Bu ini pada saat konteks ini bergulir di awal gitu. Gimana Mas Didi? Ada beberapa wajib pajak yang mempunyai NIK-nya double. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu mau nggak mau harus datang ke Dukcapil dulu, dikonfirmasi dulu mana yang benar nih. Soalnya kan sebelum, kalau informasinya kemarin itu sebelum NIK dipadankan dengan NPWP gitu ya, sebelum NIK dipadankan dengan NPWP itu banyak wajib pajak yang double identitas. Oh, jadi mungkin alamatnya macam-macam ya, gitu ya, tapi gitu. nomornya sama, gitu ya, dianggap sebagai NIK yang double ya di Dukcapilnya. Atau bahkan NIK-nya juga punya berbeda. Ada 2 NIK malahan, ada 2 NIK dimiliki oleh satu nama yang sama. Nah, itu harus terkonfirmasi ke Dukcapil dulu mana yang akan digunakan untuk sebagai single identification number berarti ya, untuk digunakan sekaligus dipadankan menjadi untuk mendapatkan layanan publik ya. Iya, betul. Oh, baik. Terus kita lanjut ke notifikasi yang seperti ini. Ini karena notifikasi errornya bahasa ini ya, bahasa komputer ya. Kita nggak bisa bahasa web. Iya, jadi kalau melihat notifikasi seperti ini, Bapak Ibu kawan pajak bisa lakukan akses ulang setelah beberapa menit gitu ya. Nah, jika masih gagal, kemungkinan server sedang down atau mengalami overload. Kalau ini sih isunya informasi begini Bu nih, kalau misalkan notifikasi itu ada connection reset, yang di kalimat terakhir itu connection reset, itu berarti lagi down ya, sistemnya sedang down atau overload. Iya, betul. Jadi berarti kita kuncinya pakai yang kata-kata di ya, belakang gitu. Akhir aja. Terus nih saya juga masih punya ini berarti kalau dari kata-kata ini ada kata-kata unknown error. Itu hampir sama juga sih. Soalnya kan di sebelum unknown error itu kan ada maintenance, ada maintenance-nya dulu ya, ada maintenance data gitu kan. Berarti pemberitahuan dari server ya bahwa aplikasi sedang perbaikan atau pengendalian atau down ataupun juga overload. Ini kendala sistem kawan pajak, jadi nggak usah dikhawatirkan karena memang sistem ini selalu mengalami perubahan dan pembaharuan yang nantinya mungkin goalnya adalah gimana caranya supaya sistem kontak ini berjalan lebih lancar dari sekarang. Iya. Terus ada lagi nih, Mas Didi. Kita lanjutkan ya. Sekarang yang nomor 10. Nah, Mas Didi gimana nih, Mas? Ini juga sama nih, connection reset. Di connection reset terakhir ini kan berarti bukan seolah-olah ya. Connection reset ini pasti koneksinya terganggu gitu kan. Mana yang terganggu? Di paling atas kata-katanya file send data to BSSN. Jadi ini dimungkinkan kemungkinannya adalah server yang dari BSSN-nya yang mengalami gangguan atau overload. Berarti ini terkait penandatanganan ya? Ya, terkait dengan penandatanganan di konteks. Makanya kalau misalkan connection reset atau misalkan ada maintenance itu bisa dipastikan gangguannya dari sistem sepanjang koneksi internet dari kawan pajak bagus gitu ya, koneksi internetnya bagus gitu kan. Itu sudah bisa dipastikan kendala ada pada server. Jadi kalau seperti ini kita jawaban pasti ya, coba lagi secara berkala. Iya, oke. Kita lanjut ke ternyata masih ada 70.000 lagi notifikasi. Enggak lah ya. Nanti kita nggak jadi buka bersama ya. Iya.
Berarti yang nomor 11, nomor 11. Nomor 11, nomor 11. Yang ke-11. Nomor 11 itu saya punya, nah ini error nomor surat keputusan pengesahan duplikat. Nah, kalau kayak gini gimana nih Mas Dodi? Kalau kayak gitu, karena errornya adalah nomor surat keputusan pengesahan yang diduplikasi atau terduplikasi, maka itu harus dilakukan pengecekan di data master file wajib pajak. Apakah sudah ada NPWP atas nama wajib pajak atau belum? Khawatirnya ada double NPWP dari wajib pajak yang sama. Nah, itu harus dilakukan pengecekan data di master file. Apakah sudah ada NPWP atas nama wajib pajak atau belum? Oke, masih ada lagi yang lanjut berikutnya ke berapa ya? 13 berarti ya? Ya, 12. bed request. Oh iya. Bed request. 400 bed Seperti request. Karena ini kayaknya lebih banyak ini nih notifikasi yang bed request ini. Nah, gimana tuh Mas Dodi? Jadi kalau bed request kayak ini kan bahasa komputer itu ya. Kalau misalkan susah ada buat dieja ya. Nanti beberapa kesalahan kalau misalkan ada 400 bed request atau 408 bed request itu artinya data yang dikirim belum lengkap gitu, atau tidak sesuai dengan format, dan nick yang dimasukkan Sudah valid. belum valid, malah itu belum valid ya, karena bed Oh. request. Makanya mohon dipastikan oleh kawan pajak bahwa yang dikirimkan itu lengkap dan sesuai dengan formatnya. Misalkan formatnya itu hanya nomor saja, atau misalkan hanya angka aja, nggak usah diisi abjad atau huruf, atau tanpa ada tanda baca. Atau nicknya yang dimasukkan salah masukkan nick gitu, atau typo ya, biasanya typo ya. Ya, typo itu nanti silakan dicek lagi, nick yang diinputkan harus sudah valid. Kalau ada notifikasi 400 bed request, Harus sesuai banget gitu ya. harus sesuai. Ya deh. Kemudian yang ke-13 itu, ini. Kalau Bapak Ibu mengalami notifikasi ada tulisan error 500, maka itu berarti ada informasi maintenance system. Jadi nggak usah khawatir. Bapak Ibu tunggu beberapa waktu ya, sebentar, bahwa itu terkait dengan server pada aplikasi portasnya, gitu ya. Lagi-lagi kenal sistem ya Bu ya. Kenal sistem. Maintenance system. Berikutnya ini untuk klaster registrasi bisa ini interface-nya yang tidak valid Bu yang selanjutnya. ini ya. Interface yang tidak valid itu berarti, nah kalau ini bukan dari server nih. Nah ini gimana nih? Kalau interface tidak valid itu cuma mohon untuk pastikan kawan pajak terkait dengan koneksi internet yang stabil. Jadi kadang mungkin putus nyambung ya, karena mungkin putus nyambung gitu kawan pajak. Nanti dipastikan dulu pada saat koneksi internetnya terputus, mungkin koneksi ke Cortex juga otomatis pasti akan terputus. Dan kalau sudah seperti itu, ya mau nggak mau harus diulang lagi dari awal. Jadi kita lockout dulu, ya, gitu ya. lockout dulu, seperti biasa ya. Hapus cache-nya dulu, terus login lagi, kita coba lagi, gitu ya. Betul. Dan kita menggunakan juga Kalimat saktinya. Coba bicara. Silakan coba bersama. Oke, udah selesai nih berarti. Udah selesai nih kalau klaster registrasi ya. Klaster registrasi Nah, dengan terus kita 10 menit permasalahannya. Nggak banyak kok ya. Nah berikutnya ini Klaster apa kita nih? Selanjutnya klaster apa? kita pakai layanan perpajakan ya. Layanan perpajakan. Jadi layanan perpajakan ini jika Bapak Ibu, saya udah nggak punya seperti ini ya. Saya bacain aja ya. Nah, gini, jika Bapak Ibu mengalami notifikasi error OSS titik 2 gitu ya, terus ada status KSWP tidak valid, wajib pajak tidak ditemukan dengan NIK atau NPWP gitu ya, itu berarti bisa jadi wajib pajak ini NIK-nya berbeda, belum 16 digit. Nah, kalau hal itu terjadi, Bapak Ibu lakukan pembaruan data pada portal OSS. Nah, data OSS yang belum sinkron dengan data DJP ditunggu dulu beberapa saat, kemudian diulangi lagi. Jika masih berlanjut, bisa dieskalasi ke DJP melalui tiket di KPP terdaftar. Gitu Mas Didi. Oke, berarti ini butuh sinkronisasi ya kalau terkait dengan OSS dengan data DJP Bu ya, karena dua instansi yang mungkin berbeda ya, jadi butuh
butuh sinkronisasi untuk memvalidkan data antara OSS dan DJP. Betul. Nah, berikutnya ini ada error seperti ini lagi, sama seperti tadi waktu kita sampaikan di cluster registrasi. Ini ada error kasus terbuka, beberapa kasus terbuka tidak diperbolehkan untuk jenis kasus ini. Ini biasanya di Gimana nih Mas Didi? alur kasus ini ya, biasanya di alur kasusnya untuk memastikan kasus dalam tahap wajib pajak sudah selesai atau belum, silakan kawan pajak untuk mengakses submenu alur kasus dan pastikan muncul notifikasi atau bar hijau bertuliskan kasus telah ditutup. Jadi kalau misalkan kasusnya belum ditutup, nah itu nanti ada notifikasi error beberapa kasus terbuka. Jadi untuk masing-masing kasus harus sudah dilakukan penutupan dulu ya, harus ditutup dulu untuk layanan otomatis. Atau bar hijau bertuliskan kasus sedang dalam proses. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan, soalnya masih dalam penelitian misalkan, untuk kasus yang masih butuh penelitian. Jadi kalau misalkan ada notifikasi error, beberapa kasus masih terbuka, dipastikan dulu di bar hijau, bar hijaunya itu. Silakan coba kawan pajak untuk akses submenu alur kasus dan memastikan kasusnya telah ditutup. Jadi masing-masing akun di Kortek itu kan ada alur kasus ya. Silakan di alur kasusnya itu untuk menutup kasusnya terlebih dahulu supaya error ini tidak muncul. Nah, kalau ternyata kasusnya itu sudah sukses disampaikan, gimana nih Mas Didi? Misalnya sudah selesai disampaikan gitu ya, Ya. sudah sukses gitu maksudnya kan. Iya, betul. Nanti akan tampilan ini. Ini ya, berarti ada. Iya. Nanti ada notifikasi ini lagi. Notifikasi. Ada Yang sudah disampaikan pada laman permohonan wajib pajak. Misalkan tampilan-tampilan nanti akan ada notifikasi permohonan tersampaikan. Ya, permohonan tersampaikan. Di ujungnya gitu ya. Permohonan sepenuhnya sudah tersampaikan. Ya. Itu berarti sudah selesai itu ya tampilan laman itu. Nah, terus kita apa lagi nih? Satu Yang lagi, tadi kita satu udah lagi. apa lagi nih? Oh, Yang pembayaran pembayaran. ya, iya pembayaran. Ini kita sampaikan pop-up message yang biasanya muncul, yang sering muncul lah gitu kan, sering muncul di aplikasi Kortek terkait dengan klaster pembayaran. Mungkin banyak yang notifikasi terkait dengan klaster pembayaran, tapi yang kita sampaikan Yang satu paling aja, sering. yang paling sering. Munculnya itu Ya. pop-up message 400 bad request. Gitu. Nah, ya. Itu ya Mas Didi ya. Nah, itu gimana Mas Didi? Kalau bad request ini kan sama seperti yang tadi ya, kalau 400 bad request itu berarti ada gangguan pada server. Jadi kami sampaikan kepada kawan pajak kalau misalkan ada bad request untuk sabar dan sering mengulang lagi karena memang di aplikasi Kortek ini ya? bisa jadi overload atau bisa jadi down karena koneksinya terganggu. Ya ini masih dituntut kesabarannya lah buat kita semua dalam menjalankan aplikasi Kortek ini. Iya, gimana nih kawan pajak, masih kita teruskan atau segini aja? Kita ulang lagi informasinya atau gimana Mas Didi? Boleh Bu. Atau sebenarnya kita udah masuk? Gimana ya, Mas Admin? Kita sudah cukup ya? Sudah cukup. Oh iya, Waktu sayang juga. sekali waktu kita memang dikasih waktu juga cuma sedikit, itu pun juga 30 menit ya. Jadi ini kita hanya membahas beberapa klaster aja Bu ini ya. Iya. Klaster apa tadi? Klaster registrasi layanan perpajakan dan juga klaster pembayaran. Nah, Bapak Ibu wajib pajak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, lebih terkini, yang lebih up to date dari aplikasi Kortek ini, Bapak Ibu silahkan follow IG kami di Instagram ya, di pajak PMA 5 huruf ya, angka ya, pajak PMA 5. Kemudian kalau akun YouTube-nya itu adalah KPP spasi PMA spasi 5. Gimana pakai huruf. Kemudian kalau di X di @KPP PMA 5 semua hurufnya disambung. Kalau Facebook kita masih ada ya Facebook? Masih. Oh, masih. Facebook di KPP PMA 5. Gimana pakai apa?
Gimana Mas Dri? Kita Kita ada aja Bu nih, karena sebentar lagi kita akan buka puasa. Oh belum. Ngabuburit kan kita ini ya, sekalian memberikan informasi juga kepada wajib pajak dan kawan pajak KPP PMA 5 dan wajib pajak seluruh Indonesia. Mudah-mudahan banyak yang lihat hari ini. Aduh sayang sekali kita cuma sampai di sini. Jika ada yang kurang berkenan atau ada yang salah kata, sikap kami mohon maaf. Ya, Mas Didi. Oke, baik, sahabat kawan pajak, insya Allah kita DJP itu akan terus menerus secara simultan dan berkesinambungan menyampaikan kepada masyarakat dan wajib pajak agar memiliki pemahaman terkait dengan Cortex. Makanya nanti silakan nantikan IG Live kami selanjutnya yang nanti akan kita bahas cluster-cluster terkait dengan pop-up message atau misalkan yang teknis lainnya satu. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kawan pajak. Itu saja mungkin bagi kawan pajak. Sampai jumpa kembali di acara IG kita selanjutnya. Saya pamit undur diri. Saya Didi Mulyadi dan saya Kurniati. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.